lulusan dari sarjana teknik informatika di salah satu perguruan tinggi di Kota Medan. Saat ini saya sedang menjalani bisnis doodle. Jadi bagaimana coretan doodle itu dapat menjadi souvenir ataupun kado untuk ulang tahun, anniversary ataupun momen spesial bagi mereka yang ingin merayakan. Nah, dari sana saya jadikan sebagai peluang usaha dan sekarang sudah mempekerjakan 3 anggota dari Kota Medan. Kalau seni doodle itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai coretan. Nah, jadi sebenarnya bagi siapapun sebenarnya sudah punya dasar untuk mencoret. Kita dari kecil sudah dibiasakan mencoret sesuatu gitu. Nah, dari coretan itu sebenarnya kalau kita rapikan, kita fokus, kita konsisten dengan coretan tersebut, kita bisa membuat coretan ini menjadi sebuah peluang usaha. Nah, awal mula saya tertarik dengan doodle ini karena dulu di masa sekolah saya sering coret-coret, baik kadang di buku sekolah atau mungkin di dinding di rumah ataupun di manapun. Nah, dari sana saya melihat saya ingin mengembangkan coretan ini menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, jadi konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setulusnya ini, pertama kita dari pengalaman pribadi sih, karena dulu kita pengen belajar sesuatu, namun karena kita terkendala kondisi ekonomi, kita kadang jadi keberatan mengikuti workshop yang dulunya kita ingin ikuti. Nah, dari sana kita jadi kepikiran, coba kita workshopnya itu bayar seikhlasnya, sehingga siapapun mereka yang ada terkendala di bidang ekonomi, mereka bisa ikut. Jadi mereka tidak ada terkendala untuk belajar sesuatu. Nah, karena saya udah cukup lama, dari tahun 2016 kita mulai berjualan online di Kota Medan, dasar studio kita. Tapi kita bisa mengirimnya untuk seluruh Indonesia. Nah, dari sana kita mulai melihat peluang bahwa pasar itu tidak hanya dari Kota Medan saja, tapi malah lebih banyaknya dari luar Kota Medan. Seperti yang kita pernah terapkan sampai saat ini, mulai dari kartu ucapan, ada bingkai pop-up frame, ada botol air minum, kemudian ada boneka, dan banyak sekali produk-produk yang bisa kita terapkan seni doodle ini. Nah, tantangan yang kami hadapi di workshop ini memang kalau dari segi bisnis itu, ya pendapatan itu tidak tetap, karena kan konsepnya itu bayar seikhlasnya. Namun dari sini kita berpikir untuk tetap memberikan kualitas yang terbaik untuk peserta. Jadi ini yang menjadi motivasi untuk para edukator yang kita sampaikan kepada mereka, walaupun kalian dibayar seikhlasnya, tapi harus menjaga kualitas ya yang kalian ajarkan, karena ini bisa mempengaruhi yang mereka bayar. Kalau kita sharingnya itu, berbaginya itu tulus, tidak ada batasan, kita membantu mereka mendapat pengalaman yang baru, mendapat wawasan yang baru, pasti mereka bayarnya itu pasti akan berbeda. Karena mereka merasa puas sudah mengikuti ini, dapat ilmu, dapat pengetahuan, otomatis tanpa kita berharap lebih, mereka akan membayar lebih banyak dari yang biasanya. Nah, kalau dari DW Skellington sendiri, kita pengen mengolah hasil limbah sebenarnya dari kerajinan tangan kertas yang selama ini kita kan gunakan kertas dan ada sisa limbah. Kita pengen kembangkan itu jadi produk daur ulang dan bisa kita gunakan kembali sebagai produk kerajinan tangan. Nah, ini sedang jadi PR besar kita karena kita butuh konsentrasi khusus untuk itu sebenarnya. Dan dari sana kita juga pengen memperkenalkan lagi doodle ini ke Kota Medan itu sendiri. Nah, di masa pandemi tentu dari sisi penjualan pasti ada penurunan. Namun sisi positifnya kita jadi punya waktu lebih. Nah, dari kesempatan itu saya memotivasi tim untuk memaksimalkan waktu luang kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru memulai ataupun sedang dalam perjalanan mengembangkan bakat seni, khususnya di bidang gambar ataupun kerajinan tangan, jangan terlalu banyak dipengaruhi oleh
omongan teman-teman ataupun dari orang-orang terdekat, karena mimpi itu memang harus kita kejar. Belajar lebih banyak, kita harus lebih capek dari mereka yang mungkin biasa tidak di bidang itu. Nah, kita harus memperjuangkan itu.